tentara harus hitam. Siap. Tidak ada yang putih-putih. Siap. Yang putih-putihnya tisu. Siap. Regi guys, potong rambut mirip tentara guys. Jadi buat dengerin yang di Spotify langsung ke YouTube aja guys kalau mau lihat Oh iya, mereka bisa lihat ya. tampilannya Regi ya. Astaga. 10.000 subscriber guys. dia ya. Jadi congratulations nih untuk Regi yang sudah Oh, mencapai congrats 10.000 Regi, ya. 10,000. Oke, dia potong gundul tapi nggak mau guys ya, curang banget. Iya. Dia harusnya gundul guys nanti. Tagih di komen-komennya Regi ya, gundul bang gitu ya. Wah. Atau nggak tagih di Nopal ya nggak apa-apa kok. Tapi percuma juga orang kontennya Regi juga nggak pernah ngeliatin muka, mau dia gundul juga orang Iya. nggak kelihatan. Dan Iya, jadi breaking sih, point makanya doang. Breaking point Breaking nih point. mukanya Regi ya. Oke lah, udah Nice, sampai di breaking point ke-9 guys. Udah tidak terasa satu lagi 10 gitu ya. Jadi nanti breaking Yo. point live akan ada di Singapura tuh udah breaking point keberapa nih asik. Ya, Siap. yang Ulah, lagu lah, presidennya. Yo, Singapura guys. Oke lah, jadi sebelum itu of course kita masih jauh ke Singapura ya. Singapura masih Oktober ya, masih round berapa belas gitu kan. Jauh. Kita masih nggak tahu apa yang akan terjadi di poinnya gitu ya. Apakah Ferrari masih bisa bersaing? Nah, itu sangat-sangat tanda tanya besar guys ya. Jadi semoga tetap kompetitif lah ya yang di depan. Red Bull jangan terlalu ngacir kegampangan gitu ya. Oke, jadi kita akan masuk ke pembahasan untuk breaking point ke-9 ini yang mana kita akan membahas tentang Baku yang akan ada di minggu ini of course tentunya. Tapi sebelum itu kita juga ada beberapa berita ya yang bisa kita bahas. Salah satunya mungkin kita ke Ricciardo dulu nih. Katanya Dims pasan nih. Ricciardo kenapa nih Dims? Ricciardo itu kan belakangan kan nih gue dapat laporan dari salah satu orang dari McLaren yang itu di interview ya. Wih, orang dalam. Paiget Gue guys. baca omongan dengerin omongan dia, katanya itu Ricciardo kan dia tuh zaman di Red Bull itu suka banget kan front end-nya enak. Front end-nya enak. Berarti apa? Front end enak. Jadi front end-nya jadi kayak lu belokin belok gitu loh. Jadi kayak front end-nya kuat Red Bull tuh. Maksudnya Ngikut beloknya gitu. belok banget gitu. Iya, on rails lah depannya gitu. Berarti oversteer itu. Dan dia di Red Bull, dia di McLaren, sorry. McLaren tuh yang strong tuh bukan bagian depan tapi bagian belakang. Dia nggak pernah bisa bikin mobil dia belok. Dia emang paling late braking. Cuma kalau buat hot lap itu dia ngeremnya justru paling early. Karena kebiasaan ngandelin depan, jadi remnya early, belokin, gas biar exitnya ngelebar. Di situ dia gaining momentum. Oke. Jadi di McLaren karena understeer ya dia nggak bisa ngelakuin itu. Dia bisa lost 3 sama Lando. Karena kalau Lando itu beda. Lando itu udah tahu cara mobil, jadi ya karena depannya understeer, dia tuh selalu ngerem keras ke tikungan gitu, masukin idunya ke tikungan. Jadi dia bisa lebih cepat daripada Ricciardo gitu. Ricciardo nggak tahu. Waktu Ricciardo di Renault gimana tuh? Di Renault tuh dia agak struggle, cuman katanya tuh masih agak bisa disama-samain karena karakter Renault sama Red Bull tuh nggak beda jauh-jauh banget, cuman emang kalah kenceng aja. Tapi nggak beda jauh banget gitu. Dia masih bisa. Padahal mesinnya sama ya. Kan Red Bull kan waktu Ricciardo kan masih pakai Renault kan. Iya, dia masih bisa. Dia masih bisa ngimplementasiin driving style dia ke Renault. Cuman ke McLaren ini agak susah, apalagi mobil tahun ini gitu. Ya. Kayaknya Ricciardo menyesal gak sih kalau dia keluar dari Red Bull? Kan itu keputusan dia tuh. Bukan didepak dari tim loh itu Ricciardo. Itu keputusan dia yang ganti ke Renault. Kayaknya dia menyesal deh. Soalnya semenjak itu karir dia tuh turun terus. Iya. Gak naik-naik. Renault lagi. Iya. Tapi resiko juga sih. Regi, menurut lo gimana Ri? Seorang Ricciardo gitu? Dari sebenarnya performa lah. Ya sebenarnya keputusan Ricciardo ke McLaren juga awalnya ya menurut gua pribadi sih resiko lah ya, melihat McLaren juga digadang-gadang bakal jauh lebih baik, ternyata di musim kali ini jauh dari harapan sih ya.
Gua sih sempat baca juga sih bahwasanya McLaren ini punya sedikit kelemahan di kecepatan yang nggak terlalu kenceng. Maksudnya ya kecepatan rendah, tikungan dengan kecepatan rendah bikin McLaren agak struggle. Ditambah Ricciardo-nya juga yang punya istilahnya tadi yang sempat dibahas sama Dims. Ini kaitannya berarti sama driving style-nya dari Ricciardo yang nggak terlalu cocok sih. Kalau dia berada di McLaren itu makin menambah struggle-nya Ricciardo di McLaren sih. Menurut gua sih kayak gitu. Ini lebih ke arah driving style mungkin bisa aja gitu ya. Tapi sisanya ya itu resikonya Ricciardo ya. Ambil McLaren gitu sih. Opal, Iya Opal. bener. Menurut lo gimana nih? Seorang Ricciardo ya, aduh. Aku ya jujur ya, aku juga waktu masih di Renault ya, aku lumayan nge-support Ricciardo kan. Dia kan di Renault 2 tahun tuh. Waktu tahun pertama masih agak struggle ya. Tahun kedua menjanjikan ya kan ya. Udah ada kelihatan kayak pace-nya udah mulai oke sama mobilnya. Udah kayak udah aman sama Esteban Ocon juga nggak terlalu musuhan gitu lah ya. Jadi kalau bisa dibilang healthy relationship. Wih, Ternyata akhirnya gak pindah. toxic relationship. Iya nggak toxic ya. Yoi, Pindah ke healthy. McLaren gitu kan. Yang kalau menurutku lagi-lagi ya career decision yang mirip-mirip bisa kalau bisa dibilang mirip-mirip sama Fernando Alonso ya. Career decision-nya itu kadang-kadang kurang. Alonso kan sama itu kan ya, dulu setelah Jurdun turun drastis ya, walaupun sempat challenge tapi masih belum bisa menang ya kan. Ini Ricciardo kayaknya jalannya sama kayak Alonso, cuma lebih parah karena dia belum pernah dapat mobil yang buat challenge Jurdun ya, dan sekarang di McLaren udah di tahun kedua udah kalah saing banget sih kalau menurutku, kalah saing banget sama Norris ya kan di kualifikasi pace-nya nggak ada, di race Norrisnya juga sama-sama kenceng gitu kan, kalau dibanding sama teammate sebelumnya kan Esteban Ocon, ya beda banget lah levelnya Ocon sama Norris gitu. Dan kalau Ricciardo sih aku tebak masih paling maksimal banget 2 tahun lagi sih di F1. Ulala. Maksimal Jadi banget. sebenarnya Ricciardo ini mengingatkan gua sama Carlos Sainz. Carlos Sainz itu juga salah satu driver yang driving style-nya tidak cocok dengan Ferrari tahun ini. Jadi ya gue lupa yang oversteer apa understeer-nya, tapi yang jelas pokoknya Ferrari tahun ini tuh lebih prefernya ke Leclerc gitu. Driving style-nya lebih cocok sama Leclerc, makanya Leclerc kan kenceng banget tuh di Ferrari. Padahal mobilnya sama gitu kan. Ya itu sebenarnya sama Ricciardo, tapi kalau menurut gua Ricciardo ini kan pembalap yang gue gak tahu dia tuh termasuk pembalap hebat apa enggak sih, karena dia juga menangnya juga gak banyak kan sebetulnya. Hebat lah, banyak menangnya 8 apa 9, 8, 7. 8 ya sih ya. Maksudnya 8 belum pernah Jurdun lah ya, belum pernah Jurdun lah. Jadi iya. Nggak pernah ini juga ya, nggak pernah close juga atau pernah? Gue jujur nggak terlalu ngikutin Ricciardo. Peringkat 3 2014 kalau nggak salah. Jadi paling dekat itu peringkat 3 ya, berarti belum pernah kayak ngalahin Vettel ya kan. Iya, nggak perform Vettel itu. Berarti pada zaman itu Ricciardo itu kan lumayan inilah ya. Gua ngikutinnya semenjak 2018 baru tahu. Soalnya kan ada di Drive to Survive juga ya, membantu untuk ngikutin sejarahnya Ricciardo lah waktu itu. Jadi waktu dia pindah dari Red Bull ke Renault tuh gua agak aneh aja. Waktu itu kan dia bilangnya dia sendiri yang memutuskan gitu. Kalian lihat Drive to Survive tuh ada semua gitu ya. Dan itu aneh karena mungkin menurut gue apa karena dia berantem sama Max ya, itu kayaknya mungkin salah satu faktor tuh. Dia yang di Baku kan berantem tuh sama Max tuh. Jadi padahal Max paling deket tuh sama Ricciardo sampai sekarang loh. Teammate yang Max Verstappen tuh paling deket tuh Ricciardo gitu. Jadi antara dia melihat dia gak bisa ngelabuhin Max di Red Bull, karena dia lihat potensi banget nih Max nih bakal kenceng banget, gue cari tim lain aja deh yang mungkin bisa nyaingin gitu. Atau dia udah bete nih sama Max gitu. Itu sih. Soalnya ngapain gitu orang Red Bull mobilnya kenceng dia pindahnya ke Renault. Kecuali Renault waktu itu di atas gitu ya, di atasnya Red Bull. Itu make sense gitu kan. Oh ya gue pindah ke tim yang lebih cepat nih.
Tapi waktu itu dia bilang dia miss opportunity untuk sign sama Ferrari guys. Karena waktu di tahun Ferrari cari star, yaitu waktu itu Iya. Carlos Sainz, itu dia nggak perform di Red Bull atau di mana tuh? Gue lupa. Dia masih di Red Bull kalau nggak salah. Jadi dia nggak perform waktu itu. Yang perform tuh si Carlos Sainz gitu. Jadi Ferrari akhirnya sign Carlos Sainz. Harusnya Ricciardo katanya dia udah diincer juga tuh sama Ferrari itu. Ricardo udah di Renault gak sih waktu itu? Oh, udah di Renault ya? Kan Gue iya kan Carlos Sainz di agak-agak McLaren kan. gue agak Dua-duanya samar-samar. promising sih kan waktu musim 2020 itu pas lagi chaos-chaosnya kan ya. Ya. Vettel. Pokoknya waktu pertama news Vettel di kick itu langsung tuh dominonya turun gitu kan. Emang prediksinya aku tuh bacanya emang Ricciardo nih ke Ferrari, akhirnya Ferrari. Ternyata Aneh. masuk ke Carlos. Menarik sih kalau Ricciardo ke Ferrari itu menarik banget sih. Tapi gue yakin ujung-ujungnya bakal sama nih kayak gini nih. Maksudnya Iya, sama benar. kayak Iya. Sainz dia nggak mungkin bisa outperform Leclerc deh, gue yakin lah. Jadi orang ini aja sama Norris kalah. Norris yang pengalamannya jauh di bawah Ricciardo gitu. Jadi ini yang aneh sih menurut gue, kenapa Ricciardo bisa seperti ini. Karena kan apa ya, orang ya kalian semua di sini sepakat kalau Ricciardo tuh jago gitu. Lah kenapa di McLaren nggak ada sama sekali, jauh loh. Masa jauh banget ya? Kalau menurut gue jauh sih. Sama kalau decisionnya Leclerc sama Leclerc enggak, tapi maksudnya selain karir decision, performanya juga aneh gitu, jauh banget. Kayak Leclerc sama Sainz masih oke lah gitu, nggak jauh. Kayak Max sama Perez gitu, hampir sama. Nah ini Lando sama ini siapa, Ricciardo jauh banget gitu. Kenapa bisa gitu loh? Padahal kan harusnya kan Ricciardo pace-nya ya kalaupun kalah sama Lando nggak jauh deh, kalahnya nggak jauh ya 0,1 gitu kan ya. Ya maksudnya kalau finish tuh jangan jauh-jauh lah gitu. Ini jauh banget loh finishnya Ricciardo tuh, jauh selalu sama Norris. Jadi ini yang aneh banget. Kalinya kalaupun nanti dia bisa menang, hoki aja gitu. Kayak kemarin di Monza kan menurut gue ya udah sekali aja gitu, nggak kejadian lagi gitu setelahnya. Jadi menurut gue kemarin yang di McLaren tuh udah kelihatan. Tahun lalu dia di McLaren juga nggak outperform si Lando juga kan. Jadi dengan mesin yang cukup lumayan loh tahun lalu McLaren kan. Karena tahun lalu nggak kalau sekarang oke lah, mesinnya kan bapuk gitu ya. Jadi ya walaupun bapuk tapi Lando masih bisa ini nih. Makanya ini juga kapan lalu kan sempet ini kan sama si Lando kan juga disindir kan. Lando berani banget nih tanda tangan kontrak bertahun-tahun tanpa ada klaus apapun gitu yang bisa membantu dia untuk pindah tim gitu. Jadi kalau mesinnya McLaren bapuk ya Lando akan bersama McLaren sampai kontrak itu selesai guys. Jadi maksudnya kasihan Lando gitu, karirnya akan stuck sama McLaren. Ini tinggal McLaren harus cari cara mobilnya bisa jadi ngacir nih. Paling enggak setara sama Ferrari gitu. Setara sama Mercedes lah paling enggak lah. Mercedes lah. Jangan Ferrari deh. Untuk mobil tahun ini ya. Jadi itu sih, kalau misalnya bisa setara baru kita bisa lihat nih. Ricciardo sih, orang Ricciardo juga bilang, nggak tahu dia bercanda apa enggak ya, yang Las Vegas tuh kan dia bilang gue mau retire nih tahun depan ada Las Vegas, ya udahlah lanjut lagi gitu. Tahu dia bercanda apa enggak ya? Bercanda. Iya sih. Tapi kayaknya kalau apa namanya rest of season ini tuh kayaknya itu nggak sih penentuan nggak sih? Dia bakal kemana nanti? Tapi dia udah ada kontrak McLaren lagi nggak sih atau belum? Belum ya? Nah ini menarik nih guys. Ini menarik nih. Kalau misalnya Ricciardo, kan soalnya beberapa hari ini headline-nya tuh Zac Brown, Ricciardo tidak memenuhi ekspektasi. Apalah Ricciardo tidak memenuhi ekspektasi. Dia kayak anjir, tekanan banget sih Ricciardo. Apalagi yang di Drive to Survive terakhir, Lando kayak apa no sympathy gitu sama ngapain gue simpati sama dia gitu. Anjir itu gila sih, Ricciardo kayak under pressure banget sih menurut gue di McLaren sih. Makanya ini dia harus tahun ini harus terakhir sih pembuktian lah ya untuk Ricciardo. Kalau dia tuh masih ada nggak sih apa istilahnya ya? Masih ada nggak sih touch-nya dia? Tajinya sebagai pendriver handal F1 gitu. Soalnya ya setaranya kalau gue bilang malah Stroll gitu akhir-akhir ini. Ya gitu. sekarang sama Stroll sih benar. Kan? Jadi kayak Norris banget, gitu. Terlalu jauh di depan.
Sama dua Alfa Tauri Setuju. kalah itu kan. Pemain bola terus udah umur udah turun gitu loh guys. Tapi kalau F1 kan kita lihat si Bang Komeng juga nggak. Bang Komeng Iya. terus sama Hamilton walaupun udah tua kan masih kenceng-kenceng aja ya, walaupun Hamilton sekarang dikalahin Russell tapi kan tetap masih ada di atas lah Hamilton gitu. Masih bisa perform pakai mobilnya. Masih perform lah. Ya. Jadi nah ini Ricciardo kemana nih? Ini gak jauh-jauh lah sama Lando, ini jauh banget loh. Jadi ini menarik guys ya. Menurut kalian gimana Ricciardo ya? Apakah masih layak ada di F1 apa diganti aja? Kalaupun diganti siapa nih guys? Gue juga agak bingung juga sih. Pato. Iya, kandidat terkuat Pato sih. Pato Award ya. Itu Ntar Ricciardo-nya ke Formula E guys. Iya. Jangan. Waduh. Wah Ricciardo. Jakarta. Ingat. Giovinazzi ke Formula E paling belakang guys ya. Paling belakang. Kemarin di Jakarta E-Prix dia start paling belakang guys. Iya tuh. Iya, Dan paling gampang itu foto sama mobilnya Giovinazzi guys ya. Iya. Dan yang mau foto soalnya Banyak pak. Giovinazzi di kemarin yang belakang ngantri. Oh di iya. belakang waktu di grid ya kan. Udah gitu pas balapan baterainya bocor kayak tuh baterainya. Iya balapan di NF pula ya kan. Aduh gak tahu. Baterainya habis cepet banget aja, baterai bocor. Ricciardo kalau sampai gitu parah sih. Intermezzo di sedikit Formula E kemarin guys ya, euforianya mantap. Gua sama Noval kesana, Regi hampir kesana tapi dia harus merawat orang guys, nggak tahu tuh apa yang terjadi. Tahun depan kita harus gas. Dims lagi apa skripsi ya Dims. Depannya Regi udah lulus. Iya dong. Iya. Tahun depan juga gue lulus, amin. Udah lulus juga ya, jadi Dims aman guys tahun depan ya. Tahun depan katanya night race guys katanya. Iya, panas Formula E. Banget. Gua Nopal aja yang gosong udah lebih gosong lagi. Lebih gosong ya. Lihat di vlog saya itu wah, hitamnya kayak background coy. Panas banget ini. Gue jadi inget guys. Nopal saking gosongnya guys, dia ngedit foto Nopal foto, ini gue buka kartunya Nopal guys. Nopal foto sama Giovinazzi diputihin di HP, diedit guys. Giovinazzi jadi tembok guys. makin putih ya, makin putih. Ya ampun Pak. Gila kayak udah kayak pasien demam gitu, pucat banget putih. Kenapa gak di-trim dulu? Cahaya yang diedit harusnya kulitnya Nopal doang, ini Giovinazzi yang ngikut guys. Iya. Lihat di Instagram Nopal guys, perhatikan foto dia sama Giovinazzi. Itu bibirnya Giovinazzi sampai merah guys ya. Anjay. Lucu banget itu. Aduh. Pokoknya tapi Formula E buat ketawa guys. Formula E Jakarta seru guys. Salut. Gue jujur bagus banget loh. Itu kayak apa, pedoknya, gridnya itu bagus banget ya, kayak ngelihat pedoknya di F1 gitu. Soalnya kan kemarin FIA guys. Jadi pedoknya itu juga standar FIA guys. Nah itu fotonya Nopal. Giovinazzi jadi putih banget guys. Wah. Tidak autentik. Itu kalau di scroll lagi guys ya, itu kelihatan banget mukaku warnanya waktu sama foto sama Gio, sama yang gak diedit itu di belakangnya ada foto sama Sembert guys. Itu Nopal kelihatan. Nah, tapi emang hari Sabtu itu tuh emang panas banget. Gue juga itu di luar kan emang terik banget. Bayangin itu di Ancol terus di pantai ya kan. Wah gila. Terus ke tempat but minuman itu es batu pengen gua tempel ke muka semua anjir. Iya coy. Itu but minumannya sampai lu inget gak Pal, itu es batunya udah jadi air semua. Iya bukan es, air es itu. Bukan es batu, itu air es. Gokil guys. Tangannya jadi tuh waktu ambil minuman ya, saya kan beli tuh ya. Mbak ambil yang ini ya, tanganku masuk terus aku celupin guys. Terus wah aku sepu muka gila seger banget. Jijik banget anjir Nopal. Yang penting seger guys. Gila semua panas banget. Nopal beli ini kan. Nopal beli minumannya tuh di gini-giniin di muka dia guys. Saking panasnya guys. Itu udah jadi air tuh masih dingin, sumpah. Untung enak banget. Yes, gak apa-apa
tahun depan ya katanya ya hopefully ya, tapi katanya udah fix bakal night race, jadi semoga benar guys ya. Katanya CEO-nya, siapa Wow. sih namanya tuh? Pokoknya itulah guys ya. Night race katanya ya. Jadi aman guys, kita night race dan harus semoga nggak 1 hari guys. Jadi semoga kayak Ya, qualinya Yoi, 2 hari, Race 1, iya, race 2. iya. at atau least ada 2 race 1 hari. race 2 ya. Itu juga bagus sih. Tapi overall kalau menurut gua dari standarnya itu udah bagus banget. Itu udah kalian masuk itu kayak berasa nggak di Indonesia guys. Itu kayak berasa Di di luar Timur negeri. Tengah, Cok. Panas banget. Ya tapi kalau berasa Marrakesh. mengesampingkan panasnya ya, itu maksudnya kayak kalau kualitas bangunannya, Benar. kualitas kitnya itu kayak bener-bener kerasa di luar negeri guys. Jadi bener-bener salut sama Iya. Mantap sih, sama keren sih gue liatnya juga. Jakpro lah, siapapun yang membuat itu salut banget. Karena Keren kalian banget. tahu juga, sendiri FIA-nya. itu buatnya cuma berapa bulan weh, berapa hari. 3 Gila bulan. loh itu. Iya, gila, Kalah-kalahin gila. Jeddah guys. Jeddah itu 6 bulan jadiin track. Ini kita cuma 3 bulan. Keren sih. Gokil. Gila, sumpah. Jadi- Itu kemarin Salut sih. kalau ada awan dikit aja udah perfect, 10/10 guys. Makanya Wow. night race perfect sih. Kan Jeddah kan Iya. night race kan Jeddah. Night race besok perfect Jadi- semua, dan kemarin tuh wah itu soalnya waktu masuk ya guys ya. Waktu masuk tuh waktu di awal kan kayak cuma pintu biasa nih, kayak pintu event biasa kayak konser-konser ya. Waktu masuk ke track udah ABB Formula E kan, sponsor-sponsornya itu vibes-nya Iya. race weekend. Soalnya sponsornya sponsor luar negeri guys. Jadi kayak Iya. pesawatnya pun fly Saudi atau fly apa ya. Pokoknya Ya Saudi ya, fly Saudi. fly gitu. Saudi ya. Jadi kayak bener-bener kalian tuh ngerasa di luar negeri guys. Jadi sponsor lokalnya ada kok. Sponsor lokalnya ada, Iya. cuma yang gede-gede itu Tapi kecil-kecil. sponsor ya, yang gede-gede itu sponsor ini guys, sponsor internasionalnya gitu ya. Jadi keren gila. Apapun pokoknya untuk dari segi motorsport ya itu kalau menurut gua pribadi sih 10/10 sih. Untuk gua yang nggak Nah. pernah nonton itu di Indonesia guys ya, makanya gua kasih nilai setinggi itu karena emang bagus banget gitu. Udah kayak ngelihat di TV gitu. F1 kan kadang-kadang kan pedoknya kan kelihatan tuh. Itu kemarin mirip anjir. Kalau kalian lihat tuh mirip loh. Karena makanya standarnya FIA. Dalamnya juga ya. Kalau ini gua nggak menghina MotoGP, tapi kalau dilihat di TV gua lebih bagusan Formula E kalau menurut gua pribadi ya. Maksudnya ya gua nggak datang ke MotoGP sih, tapi kata orang yang datang di MotoGP dia bilang bagusan Formula E gitu. Jadi kan Presley kan datang MotoGP juga kan. Dia bilang bagusan yang di Formula E gitu. Jadi kalau yang MotoGP kayak terkesan lebih kosong, mungkin karena lebih besar juga gitu ya. Ya juga jauh ya kan ya. Yes, karena kan Transportnya kayak beda susah. juga kan. Kan MotoGP kan Dorna kan. Kalau Formula E kan FIA. Jadi mungkin FIA, standarnya juga iya. ada bedanya di situ. Jadi Ya. ya keren lah. Pokoknya MotoGP maupun FIA terjadi cuma selang berapa? 2 bulan ya? 2 bulan ya? Selang waktunya. Iya. 2 atau 3 bulan. Pokoknya April, Mei, Lumayan. Juni, beberapa 3. bulan doang guys. Beberapa bulan kita punya acara motorsport bergengsi di Indonesia. Benar. Level dunia. Level dunia guys. Ini Level dunia, setelah coy, gila. Formula E Jakarta itu jadi omongan dunia guys ya. Itu berarti acaranya tuh berhasil guys ya. Berarti event Formula E berhasil. Terlepas Itu- dari semua unsur-unsur politik yang gue nggak mau tahu ya. Yang penting eventnya tuh bagus guys ya. Mau Tahun depan ada terserah. lagi sih semoga. Kemarin Semoga masih ada yang gue juga gitu. gue juga sempat ngelihat sedikit unsur politiknya yang katanya nanti kalau ganti gubernur gimana nih Formula E nanti. Nah, katanya Ahmad Syaroni gitu kan. Dia orang DPR kalau nggak salah. Jadi dia ketua pelaksana Formula E. Ini intermezzo dikit guys ya. Breaking point kita bahas Formula E dikit. Dia bilang di sini udah diaudit atau bagaimana gitu. Pokoknya yang jelas data-datanya apapun itu semua ada dan nanti kalau gubernurnya ganti tinggal langsung diterusin gitu. Jadi kayak gak ribet gitu. Jadi datanya semua tuh udah diaudit sedemikian rupa sampai jelas semua teman-teman ya katanya. Keuangannya, budgetnya apapun jelas. Jadi siapapun nanti gubernurnya tuh bisa jalanin lagi gitu. Jadi tenang aja ya teman-teman ya. Wow. Misalnya Oke. gubernurnya nanti ganti jabatan atau gimana gue gak tahu. Pokoknya akan tetap ada katanya guys Formula E. Jadi akan terus ada kan kontraknya juga 3 tahun. Wajib kan? sih. Wajib banget. Yes. Nah dan karena Formula E ini kan kemarin ada Sandiaga Uno kan juga datang kan Formula E. Dia nonton sama Jokowi sama Anies juga.
Nah dia jadi tertrigger guys untuk merampungkan ini bintang F1 nih kan. Jadi Alah, Iya. Oh iya, Jadi- sabar dulu. makin ya mulai makanya naik kalau lagi. kalau menurut gua tapi nggak apa-apa Pal. Kalau maksudnya Sabar dulu. kalau misalnya ada campur tangan FIA sih gue percaya sih. Soalnya kemarin campur Ya, tangan FIA-nya juga bagus gitu. Jadi kalau menurut gue sih nggak apa-apa gitu. Kalau kan siapa Sandiaga Uno kan kemarin juga udah lihat kan apa namanya standarnya tuh kayak gini gitu loh. Jadi harusnya dia udah tahu lah gambaran kalau F1 tuh kayak gimana. Harusnya lebih bagus kan. Jadi Nah, tapi ya tempatnya aja sih yang gue agak. ya benar tempatnya. Soalnya At least Bintan juga sama Singapura tuh kan deket ya. Jadi itu dia dekat-dekat Mendingan- banget sama Singapura dan Dari- kayaknya dari harganya bakalan mirip dari Bintan nyebrang ke Singapura tuh kalau nggak salah cuma $5 Singapura. Dia like 50.000 gitu. $25 bahkan kalau di stasiun yang dermaga yang tertentu gitu lebih murah. Jadi ini menarik nih. Kalau gue apakah gimana dulu gitu? Kalau misalnya beneran jadi di Bintan, apakah Singapura dulu yang tayang baru Bintan? Kalau Singapura dulu yang tayang mungkin kita bisa nontonnya ke Singapura terus nyebrang ke Bintan gitu. Itu mungkin bisa sih. Ya, siapa tahu kita by the time kita Bintan ada mungkin kita bisa dapat pas kayak kemarin Pal. Ya, Tahu gitu. amin. Ya. Siapa tahu, Tapi jadi ya kita tapi kemarin sebelum itu cukup beruntung sih bisa dapat pas diimprove VIP. dulu gak sih? Ya yang apa, tentu ya semuanya gue diimprove dulu gak? yakin Sandiaga Uno nggak mungkin langsung bikin langsung besok F1 gitu, enggak lah. Dia pasti ada Kalian ada nonton. ada ininya lah, ada apanya ya, ada step by stepnya lah ya. Gue yakin dia pasti pinter lah, Sandiaga Uno pasti pinter. Dia kemarin udah ke Australia juga, udah ngeliat kan kayak gimana F1. betul. Terus Yoi. Formula E juga dia udah tinjau. Harusnya ntar Singapura mungkin Sandiaga Uno datang juga tuh mungkin. Jadi ya semoga lah ya kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Yang jelas motorsportnya udah mulai dikenal nih, orang-orang udah tahu oh ada nih balapan gitu kan. Kemarin yang datang tuh banyak loh ya Pal. Kan datang kayak satu keluarga gitu kan. Kayak bawa anaknya, bawa pokoknya satu Rame. keluarga guys gitu. Rame enggak. Dan mereka juga tahu balap ternyata gitu. Suka balap gitu. Jadi bagus lah. Jadi masyarakat juga kalau semakin suka otomotif, semakin suka motorsport, tentunya nanti motorsport juga pasti naik. Sim racing juga naik gitu kan. Sim racing itu future-nya motorsport loh, kemana orang-orang bule bilang guys. Ya, Olive bilang gitu kan. Sim racing is the future of motorsport. Jadi jangan remehkan sim racing guys. Suatu saat kita bisa naik guys. Jadi, Yes. kan soalnya Formula E kan juga future kan listrik kan. Jadi ya we never know guys ya. Sekarang mungkin F1 yang pinnacle, tapi siapa tahu nanti Formula E gitu kan. Tahu gitu kan. Tahu. Jadi ya dukung terus lah pokoknya ya, motorsport di Indonesia didukung terus. Kalau ada eventnya kalian datang nonton, beli tiketnya, nah itu bentuk dukungan guys. Kalau nggak bisa beli pun nonton di TV guys ya, share di story apapun itu salah satu bentuk dukungan guys ya. Pokoknya membuat masyarakat Indonesia itu melek dunia motorsport guys. Betul. Oke, kita kembali ke F1 lagi guys ya. Balik ke F1, ada beberapa berita nih sebelum kita bahas baku. William terkena denda. Kenapa tuh? William dendanya kenapa tuh? Tadi Tim sudah baca iya. tuh. Tadi mana Tadi ya? tadi ada masalah tentang budget yang tidak telat ngumpulin. Missing deadline. Iya, deadline-nya. Jadi kayaknya FIA itu minta deadline untuk ngumpulin budget ya, yang telah dikeluarkan selama beberapa round ini, budget lu masih on track gak nih gitu, masih sesuai dengan budget cap gak nih, ngelebihin gak nih. Nah itu harus ada ininya guys, auditnya gitu ya, datanya gitu. Nah Williams itu telat gitu ya, akhirnya kebiasaan. Didenda. Mungkin William udah nggak ada duit lagi untuk bayar ini orang akuntansi gitu. Iya nih. Buat mobil semua effort. Ya bayar Alexander Albon kemahalan guys. Kan dia dari Red Bull gajinya sekian, Williams masa turun gajinya? Ya gue nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas pastinya Albon mahal lah. Albon mahal. Ya itulah guys. Jadi dapat denda ini. FIA kejam juga ya, orang udah budget cap didenda pula gitu. Ya semoga dendanya tidak termasuk mengurangi budget capnya lah ya. Itu kasihan juga sih gitu. 25.000 kerasa ya guys ya. Lumayan $25.000 ya. Euro apa dolar? Dolar.
untung bukan Euro guys. Euro sakit Wah. lagi tuh guys. Oh, Tapi asli. FIA gue nggak paham sih. Vettel naik motor didenda lah, dikit-dikit denda. Wah, Sun Mori. Make sense Sun juga Mori. sih. ngeri betul. guys, ngeri, denda itu ngeri banget guys. Untung ya mungkin duit segitu mungkin bagi kita besar tapi bagi tim F1 mungkin kecil lah ya. Tapi itu yang bayar Latifi itu guys. Iya Kan sih, dia- iya sih. Latifi dia- membayar sih. Kan dia investor ya, investornya William jadi. Investor. Wah, Oh Gitu. iya, tapi kan tahun depan William udah nggak butuh investor lagi kan, mereka udah ada Wah, apa? Udah Tahun ada depan uangnya kalau gitu. Latifi masih stay, gue tepuk tangan sih. Gue tepuk tangan dan tepuk jidat guys ya. Nah, cari investor lain lah Williams lah. Mending masukin Nick De Vries daripada terus ya ini mohon maaf nih untuk fans Latifi kalaupun ada Kalaupun ada. Walaupun ada ya. ada. Sorry Ada nih Gua- kayaknya. Masalahnya Ada nih kayaknya. bukan apa-apa guys. Maksudnya kasihan gitu. Kasihan bibit-bibit lain yang mau masuk ke F1 ketahan sama Iya benar. Latifi gitu loh. Latifi Yang lebih ngebut, lebih bagus gitu iya, kan. dia udah berapa Betul. tahun di William tidak bisa melampaui Alexander Albon guys gitu kan. Jadi Iya, yang F1 baru itu kejam guys ya. iya, jadi F1 Lu nggak kejam, perform, out. gua betul. kayak Perform out. gua suka kayak Sen Gelael gitu. Dia bisa menemukan jalannya sendiri gitu walaupun kita Iya. berharap dia di F1 ya mungkin bener Sen Gelael gak nerusin di F1 tapi di balapan lain sekarang buktinya jago gitu ya. Ngebut, iya, menang-menang aja Ngebut itu kan. gitu. Nah, Besok di Latifi Leman, janganlah di F1. Lu maksudnya gue tahu F1 tuh style gitu. Dia Pinnacle of motorsport. kalau ketemu teman-temannya, bro, F1 bro, gue bro, lu siapa bro? Gitu. F1 Tapi cuma buat F1 Tapi- finish gak? Tapi Gak finish. Anda Aduh, paling apa? belakang lah TV, udahlah. Mending lu Udah. kayak Sen Gelael gitu di balapan lain tapi lu jago gitu. Itu masih bisa dibanggain gitu. Gua jadi Daripada Sen Gelael paling belakang. walaupun gak di F1 Frontal. bangga boy. Walaupun Asli. gue gak di F1 lemans boy, gila gitu kan. Iya. Jadi, Kedua hari- kali. Endurance nggak ya? Carilah balapan lain lah yang cocok sekiranya cocok. Mungkin DTM, mungkin manapun yang bisa go-kart. ngacir lah gitu. Go-kart ya. Go-kart itu buat Balik lagi dong. Go-kart Bisa, lah. bisa. Downgrade. go-kart. Suruh tulang Balik. go-kart lagi. Balik lagi aja. Jadi ya Latifi gue yakin duit lu banyak, carilah balapan yang sekiranya lu itu jago ya. Gue yakin bisa. Kasihlah kursi lu itu buat Nick De Vries atau siapapun lah yang muda-muda yang masih banyak gitu. Pengennya si Nick ya. Ya kalau bisa Nick De Vries sih Nick De Vries ya. Kita udah foto Val sama Nick De Vries Val, yoi. Udah Aku nggak foto, foto guys. anjing sama Nick. Oh lu gak dapet ya? Aku nggak foto sama Nick. Dapet sama Nick De Vries. Kalau dia di F1 di William, at least udah punya guys fotonya ya. Pado malah tanda tangan di topi ini nih. Kemarin gue gak sempet minta tanda tangan dia. Aduh ya. Nick Oke. The Vries. Kita balik ke Baku guys ya. Jadi Baku nih gimana nih guys? Track Oh, yang prediksi ya? super ya. Nanti kita akan prediksi. Tapi kita Oh, bahas sedikit lah tentang Bakunya. Kira-kira tim-tim mana yang akan diuntungkan dan kemarin tadi ada di Instagram juga ada dari F1 lah gue lupa banget F1 Indo atau apapun banget gue lupa namanya. Dia kayak ngasih high downforce atau low High downforce downforce nih di atau low Baku ya. downforce? Jadi kira-kira gimana? Karena menarik sih itu sebetulnya. Kan sekilas mungkin orang-orang mikir pasti low downforce lah gitu kan. Kan ini tracknya lurusan doang tapi jangan salah. Sektor 2-nya dikemanain Mbak. Iya. Set. Online. Castle section gak bisa belok. Gebruk Jedar. I'm stupid gitu kan. Jadi Yes. Jadi apa namanya? Kira-kira menurut kalian bakalan high downforce atau low downforce nih? Aku sih low sih. Kalau aku sih low. Kalau menurut gua Red Bull bakal pakai low sih. Kayak di Jeddah kan. Ya, Di Jeddah tuh Ferrari pakai high downforce loh, heran juga gua. Gobok-gobok. Iya, dan Gobok-gobok, gitu. Red Bull pakai low di Jeddah juga nggak ketinggalan jauh amat ya, tikungannya juga. Iya. Mhm. Low oke Kalau sih. Red Low Bull juga lebih oke. percaya ini sih ke skill drivernya sih. Skill drivernya ya. Ya kan yang Christian Horner bilang itu kan, dah kasih low downforce, dah biarin drivernya mencoba nahan mobil yang nggak nabrak tembok. Ya nggak salah juga sih. Jedar Coba Perez Kalau Monaco. diterapin ke Ferrari. Perez Monaco guys.
Gue baru denger ada Oh suara iya, itu. iya. Lu tau gak sih? Gue liat story-nya. Gue liat story-nya Mike nih. Sampai begini kuping gue kan. Anjir kaget. Kayak cepi Sorry. gitu ya. Iya. Makasih ya, Duy. Tapi ternyata sakit. Ya mungkin bukan sakit lah, cuma kaget aja kan itu kan. Iya Kaget. Kan kehentak gitu yuk. kan kehentak kan. Tapi lucu gitu. Gue baru denger loh suaranya. Aduh. Astaga. Itu dia lanjut ngomong, I'm sorry guys. I Iya. think it's lanjut ngomong. Ya pokoknya ini soalnya Castle Section banyak kenangan guys. Di Red Bull juga banyak kenangan di sini kan. Max Verstappen jebol. Duar. Max Verstappen jebol. Red Bull Ricciardo Max tabrakan. Sundal. Hamilton magic button guys ya. Yang mana itu. Waduh. Ya, Itu gue yakin betul, itu betul. membekas umur hidup dia sih. Dia lihat corner itu kayak, ini corner kurang ajar nih. Kurang ajar. Ini corner biadab Pernah corner. nih bro, lurus. Lurus nih gue Lurus. di sini nih. Jadi awas aja nih gitu kan. Jadi gue yakin besok dia come prepared sih ya. Lewis Hamilton come prepared banget sih dia. Udah siap Tangannya banget. jangan gini lagi ya megang sendiri. Gue yakin magic button kalau bisa dipindah di rear wing, pencetannya dipindah di rear wing sama dia. Sejauh-jauhnya lah Wah. gitu. Capek dah. Supaya gak kepencet gitu guys. Jadi ya menurut kalian Ferrari masih kuat gak sih di sini? Ini kan Masih lah. soalnya kan kalau Bisa. tapi compare to Red Bull gitu, sektornya bakalan bagusan mana gitu. Karena kan Red Bull selalu kuat di lurusan yang lurusan kan. Masih Tapi Ferrari karena sektor 2 aja bakal kebabat jauh sih kayaknya. mengingat Apalagi kita tahu Ya, Ferrari pole- low speed cornernya enak banget. mengingat polnya tahun lalu tuh Leclerc, dan kalau kalian Iya. tahun lalu itu Pole. Leclerc pole itu masih gehol-gehol anjir, nggak perfect loh lap dia itu. Ya waktu Pole karena red flag kan. ya polnya walaupun red flag juga sih. Jadi apa ya? Berarti kan potensinya Leclerc di situ kemarin juga masih banyak gitu sebetulnya. Jadi ini menarik dan bisa pole gitu. Jadi menarik nih ini. Ya Leclerc emang gak dibungkiri dia pembalap yang jago lah ya bisa dibilang. Jadi ini menarik sih. Apalagi mobil Ferrari yang sebetulnya mobilnya bagus ya. Mobilnya bagus. Cuma timnya ini loh. Wah boleh nih. Mulai. Jadi mau roasting lagi guys. Mulai. Aduh. Jangan. Kayaknya masih deh. Di Baku kayaknya masih deh. Ya kita lihat guys. Semoga. Jangan, ya, Kalau jangan. masih semoga. ngawur sih, kalau masih ngawur sih. Enggak. Semoga. Gue boleh rek menang sumpah. Itu kan Gak serius Wak, kalau masih gini. tifosi tifosinya sekarang udah kelihatan guys. Kemarin gak mau diakuin tifosi dia. Tifosi Astaga. sok gak mau diakuin, gak paham. Apa kalian lihat di TikTok gak sih tifosi yang cewek itu? Gue sering di FYP gue dah. Iya, lihat yang hijab kan yang punya koleksi yang banyak banget itu. Iya, tifosi itu kayak aduh. Iya. Gue scroll Follow kali ya? FYP. Weh, Follow gue udah kali ya? follow sih. Oh pantes. Gak inget. Gue gak tau namanya apa sih? Nopal pernah komen, gue lihat ada komennya Nopal juga, lo jangan sok jangan sok iya. lo. Aku komennya banyak ya. Oh, Saya masa? banyak konten kreator. Yang bener. Yang bener, Nopal. Sok-sokan gak lupa. Ntar gue screenshot, gue taruh nih di editan nih. Sampai lupa gitu guys ya. Kayaknya yang innocent Regi doang nih. Saking botaknya dia ngurusin pasien ya. Iya. Tidak tahu Ntar dunia. ada Gara-gara TikTok gua. Lu gak pernah lihat TikTok, Rek? Pernah kan? Pernah lihat, cuman gua gak ada akunnya. Ini akunnya. Gak pasang. Udah gak usah ditunjukin sini, udah biarin netizen Mana? cari sendiri. Itu Kagak tuh. ada. Ya, Kagak Udah gak bisa. Biarin mereka yang nyari aja, biarin. Sorry. Follow guys. Jadi pasti ada lah kalian kalau orang giat motorsport nanti FYP juga. Dia main go-kart deket yang biasa gue main. Ya itu dia main di Lamtoro Wow. itu. Lamtoro Cibubur. Wah. Waduh. Ketemuan lah. Gas lah. Tuh, Gas sih. buat yang jomblo-jomblo apalagi sama-sama tifosi lo Dims. Ikat Dims. Apa? Ikat lah, bilang Ikat. nih. Iya. Nih. Semoga cewek gue gak nonton ya. Ya, Iya. Dims udah punya cewek. Nah, Parah guys. Dims, tapi kan Dims, tapi kan belum merit Dims, masih bisa ganti lah Dims. Kalau gue kan udah merit. Oh bener.
Ya kan kalau belum Boleh, sah kan boleh. masih bisa milih kan. Mumpung loh ini mah Bener, bener. ada pilihan yang lebih menarik, Antum tifosi. bener-bener saja antum salah. Nih antum bener-bener saja antum. Kalian bertiga ini belum merit loh. Ini masih ada pilihan loh. Iya Coba sih, lah. gimana guys ya? Ajak go-kart bareng dulu gitu kan. Iya, Gitu iya. kan. Iya, Anjay. bener. Kalau melihat tempatnya sih mungkin sama-sama Jakarta ya Dims ya. Jadi Iya, iya. yang paling masuk Ah. akal lu lah, yang lain kan jauh itu. Selamat. Iya. Ini kan lu bilang aja subscriber YouTube saya 40.000 gitu. Pasti kelepek-kelepek gitu, tenang. Enggak gitu dong. Saya tifosi juga loh gitu. Nanti kan Enggak obrolannya kan nyambung gitu. Siapa tahu lu tawarin Dims. Mbak mau nggak jadi cameo di YouTube saya? Suaranya kan bagus nih gitu kan. Kan lu Iya. narasi juga Dims gitu kan. Narasi gitu. Yoi. Tolong ini dikata. Tidak ada kat-katan Pak ya. Komen silakan. Komen guys ya. Silakan, Komen guys ya. Nih sebelum disabet sama Fado dia kan. Wah, Fado mah satset aja. Oh, apalagi Fado Satset kan. Fado cemburu. Wah itu ya. Makanya battle dulu sama Fado. Dia terdalam Toro gue ntar. Tapi paling masuk akal Fado sih, dia belum ada cewek sih. Akal dia. Oke, balik ke Bagu. Ini kenapa bahas? Kalau bahas cewek, Baku hantam. bahasnya Anda yang mulai. Iya juga sih. Biasa. Podcast biasa guys ya. Intermezzo guys ya. Namanya tongkrongan guys ya. Iya. Ya kan, ini kan kita breaking point kan sistemnya tongkrongan guys ya. Oke, jadi Baku nih. Kita kira-kira besok Leclerc Ferrari dah, kita jangan bilang Leclerc lah ya. Ferrari kemungkinan menangnya berapa persen nih menurut kalian nih? 65. Lebih dari 50% berarti ya. 75. Berarti menurut kalian Ferrari bakalan jago di Baku mengingat Red Bull yang udah mulai upgrade-nya bejibun nih. Ferrari belum upgrade bejibun loh. Dia masih tetap yakin. Masih yakin. Gue pengen lihat power di Catalunya sebenarnya yang belum keluar. Ya. Catalunya kemarin tuh, tapi gue agak concern juga sih karena kan Ferrari kemarin yang di Catalunya tuh sampai sekarang katanya masih belum tahu kenapa kok bisa begitu gitu kan. Jadi ini menarik karena beberapa tim juga mulai merasakan itu tuh, kayak Haas kemarin, Kevin Magnussen juga tiba-tiba mesinnya trouble gitu kan, DNF gitu. Jadi Alfa juga sempat Guan Yuzo juga sempat. Jadi ini menarik nih. Ada apa nih dengan mesin Ferrari yang kalau dari Ferrarinya sendiri masih belum ada klarifikasi kenapa gitu, masih belum ada solusinya. Itu yang agak ngeri-ngeri sedap guys gitu kan. Mereka cuma bisa berdoa gitu kan. Berdoa supaya mesinnya gak ada apa-apa gitu kan. Nah itu yang agak lumayan, kalau kita sebagai fans Ferrari guys ya, itu agak ngeri-ngeri sedap guys dengernya ya. Jadi ya semoga aman-aman aja. Semoga itu hanya one off lah ya. Hanya satu kali saja gitu di mesin yang itu aja gitu kan. Siapa tahu mesin-mesin yang lain aman. Verstappen aja besok ya. Ya. Ini Red Bull juga akhir-akhir ini juga nggak mati-mati lagi loh. Red Bull juga bagus loh. Reliabilitasnya udah mulai udah makin bagus ya. Udah makin bagus nih. Jadi nah ini oke, kita jangan bahas Ferrari dan Red Bull. Kita coba bahas Mercedes nih. Nah, kira-kira Mercedes gimana? Kemarin soalnya Hamilton itu udah memberikan pernyataan guys bahwa dia tuh udah muak ya dengan porpoising guys. Muak loh, dia bilang literally muak. I'm sick of, atau I'm tired of gitu. Gue lupa bahasa Inggrisnya apa. Pokoknya gue terjemahinnya tuh dia udah muak gitu. Dia bilangnya tuh bahasa Inggrisnya gini. Gue lupa sick atau I'm tired of. Is bouncing. Bukan bouncing. Dia bilang, gue lupa bahasa Inggrisnya gimana. Pokoknya kalau gak salah dia bilang, jaw. I'm tired of, up and down my jaw apa. Gue lupa. Pokoknya dia bilangnya spesifik banget pokoknya. Dia bilangnya tuh spesifik banget, bukan porpoising, tapi dia bilangnya dia udah capek gitu untuk dagunya naik turun terus, kepalanya naik turun terus. Pokoknya dia udah bel sama porpoising guys. Jadi itu gimana tuh? Apalagi besok Baku lurusannya panjang banget long strike-nya. Apakah Mercedes akan porpoising ataukah Mercedes akan menemukan cara porpoising tapi mobilnya jadi bapuk guys. Nah itu menarik tuh. Kalau mereka low downforce sih kayaknya nggak terlalu porpoising harusnya ya. Seharusnya. Nggak tahu juga.
Tapi Teori. menurut kalian apakah Russell masih outperform Masih. Hamilton? Masih lah. Masih. Mengingat Masih. Hamilton kan di Formnya sini masih kelihatan ya. punya sejarah yang mengenang sekali gitu ya. Siapa tahu dia lebih siap gitu untuk baku gitu kan. Jadi yes, kita lihat guys, karena harusnya sih Russell, nggak tahu ya, Russell nih kok bisa membawa mobil bapuk seperti itu. Emang Bisa GG kan? dianya, Russell udah kelihatan GG-nya guys. Udah Spesialis biasa, mobil bapuk sejak udah Williams. biasa Iya, nge-carry udah biasa. Padahal Dan yang itu kan, kalau kalian lihat Drive to Survive kan, yang Toto ngasih berita dia pindah ke Mercedes kan, dibilang good news is you're driving for Mercedes. Bad news is you're driving alongside Lewis Hamilton. Lah kebalik. Mong. Itu kalau ada nopal di sebelahnya kayak yang bener. Oh. Yang beda. Tapi pakai lagi is that true? Pada malah ternyata diobok-obok di tapi perlu diakui sih, kita waktu awal-awal season kalian nggak nyangka kan kalau Lewis Hamilton bakal di bawahnya Russell. Gua nggak nyangka sama sekali loh. Masa kalian nyangka? Aku sih nyangkanya kayak nyangka aja, mungkin kayak aku nyangka, maksudnya gue nyangka Russell masih bisa di depan, tapi nggak setiap race gitu. Nah itu dia gitu, jadi kayak ganti-gantian gitu itu. kan, misalnya Hamilton P5 terus Russellnya P6, next race-nya tukeran atau kebalik-balikan gitu lah, kayak podium sekali. Nah kalau sekarang tuh Russell-nya itu yang konsistennya setengah mati coy, itu gila semua. Kayak dia top 5 terus ya, nggak bisa mundur dari top 5. Oh iya, terus ya. Russell sih. Iya top 5 terus. Ini makanya kalau Ferrari ada apa-apa nih, Mercedes tuh udah siap untuk naik gitu. Iya. Jadi makanya kalau Ferrari tolong ini jangan. Mercedes kayak perlu ini sih, tinggal 1 atau 2 major upgrade lagi. Kalau Ferrari masih kayak santuy-santuy udah kena sih. Ferrari upgrade-nya tipis-tipis aja masih kenceng. Lagi well, kita lihat aja gini ya. Soalnya juga apa ya? Ini masih unpredictable sih. Ronde berapa? Ke-8 nih sih sekarang. 9. Oh 9. 9. Oh ini juga 9. Baku 9. Masih ya. Gue sih berdoanya sampai Singapura nanti Ferrari masih di atas lah. Gak asik banget kita nonton ke Singapura udah cupu gitu Ferrari. Aduh sedih aja gue udah. Oh 8 Oh 8 ya? 8. Oh 8. Ya kalau menurutku tuh yang 9 bisa breaking point ya, Verstappen, episode 9. Ya, yang bisa nahan Verstappen tuh cuma DNF sih. Mesin dia sendiri. Sejauh ini DNF sama of course temboknya Monaco, tapi itu nggak dihitung lah ya. Soalnya kita nggak pernah lihat Leclerc dan Verstappen tuh battle-nya sampai finish gitu. Kita lihatnya pokoknya either Max Verstappen menjauh atau Leclerc menjauh gitu. Di Arab? Jadi ya itu doang gitu. Maksudnya satu kali doang gitu. Jadi nggak pernah Miami jauh ya. Main strateginya gitu. Main strateginya seru sih. Semakin kesini kayak tim strategi itu semakin pentingnya parah banget gitu kan. Dan benar-benar bisa nge-influence outcome. Nggak cuma drivernya yang harus GG. Soalnya kan kalau kita ngomongin ke GG-an driver, ya Leclerc sama Max dua-duanya sama-sama ngebut, sama-sama bagus gitu kan. Masalah konsisten ya Charles agak sedikit kurang, tapi masih bisa nutup lah ya dengan pace-nya. Dan buat musim ini sih strategi buat 2 tim di depan itu somehow keren banget, kecuali Monaco kemarin ya. Gue sebetulnya Ferrari itu nggak terlalu concern karena Leclerc di sini udah kelihatan banget dia di atas Sainz. Yang gue concern justru Red Bull loh. Perez sama Max itu getol banget untuk siapa yang di depan gitu. Itu yang bahaya gitu kalau menurut gue. Jadi menarik nih, bisa jadi yang menjatuhkan Red Bull tuh mereka sendiri gitu. Iya, antar teammate-nya. Ada 2 kemungkinan sih Mike, kiri atau kanan kan. Kalau ke kiri mereka berdua saking pusingnya battle sama satu tim ya, intra tim battle, sama-sama kelotang. Ya pokoknya rusak lah chance buat di judulnya. Kalau belok kanan gitu kan,
mereka berdua bisa saling tarik-tarikan nih kan, saling semangat-semangatan kayak Tapi 1-2 1-2 setiap race. jarang loh begitu. Bisa jadi aja kan. Soalnya Tapi besok Baku mungkin banget sih Pal, mengingat Ya, mungkin DRS-nya banget itu panjang dia. banget kan. Apalagi kalau kita main di game kan strateginya selalu kita di posisi belakang untuk kalau mau finish Itu depan. dia. Karena DRS-nya Kan tuh pasti panjang banget. bakalan tarik-tarikan, dan kalau dua Red Bull itu udah tarik-tarikan main strategi, sedangkan Ferrari kali ini Carlos Sainz lagi nggak form ya, cuma punya satu driver di depan, ya balance-nya lebih ke arah Red Bull sih sejauh ini ya. Ya. Red Bull tuh menurut gua tim yang super kuat sih. Maksudnya Carlos Sainz kan nggak bisa nyaingin Perez gitu. Iya, betul. Kalau Carlos Sainz bisa nyaingin Perez bagus sih. Makanya ini tapi kita masih belum bisa ngelihat ya, karena kan kemarin kan Sainz apes terus kemarin masih Monaco, jadi masih belum kelihatan lah Sainz yang sebenarnya. Kalau lihat kemarin di di Spanyol itu Carlos Sainz kelihatan bagus sih. Dia dari belakang bisa ke depan gitu. Comeback. Masih bisa cari pace di mobil Ferrarinya lah. Berarti maksudnya dia nggak sia-sia tuh ada di mobil kenceng tuh gitu. Makanya kita lihat nih, kalau dia benar-benar perform bagus, tidak apes, bisa nggak nih nyaingin Perez nih gitu. Ya ini menarik nih. Kita tunggu besok di Baku. Menarik banget, akan banyak sekali yang bisa kita tonton teman-teman ya, karena setelah kita masuk ke Monaco yang membosankan ini itu teman-teman ya, kita kembali ke track yang beneran track nih. Jadi kita akan lihat ya udah mau 1 jam, seru banget pembahasan kita dari Formula E, dari cewek TikTok sampai ke Baku ya. Oke, jadi kita langsung aja tebak-tebakan teman-teman ya, seperti biasa ya. Tebak-tebakannya masih tidak usah diganti teman-teman ya, karena masih jarang yang menebak juga, masih jarang yang bener gitu. Jadi DNF pertama lagi lah Mas ya, DNF pertama. Waduh, DNF pertama guys ya. Kemarin kita nebak Lance Stroll bertiga gak ada yang bener ya, ternyata Lance Stroll survive guys. Ternyata Magnussen coba pertama. Iya Magnussen, malah sama Mick yang parah malah. Oke. Apa dulu nih? Regi dulu lah. Siapa Reg? Lagi. Siapa DNF? Yang apa ya DNF? DNF pertama. Stroll. Enggak, gue mau, kemarin gue salah. Oke, siapa tahu ya kalau track yang satu ini. Zhou deh. Jangan. Ya Zhou deh. Enggak, gue dia menang anjir. Nopal nih. Mick Schumacher. Anjir kasihan boy. Mick Schumacher itu selain kasihan, karir dia juga bergantung pada performa tahun ini. Iya Cok. Iya sih, tapi fakta berbicara. Dan kalau ngelatih mas tergantung duitnya. Tapi kalau Mick Schumacher sampai keluar dari F1 itu miris banget sih. Gua sih nggak mau ya. Gua sih, walaupun emang dia nggak perform tapi nggak bisa challenge win lagi. Nggak dapat poin bagus sih. Tapi sekali lagi dia masih bisa cari balapan di lain sih. Tapi mungkin dia berat mungkin karena bawa embel-embel Schumachernya sih mungkin. Bawa keberatan nama. Masih ada DTM ini. Ya sabar aja lah Mick. Masih panjang gitu kan. Ya semoga turns out good lah ya. Semoga kan masih ada beberapa round. Semoga siapa tahu. Iya, siapa tahu dia kerasukan Michael Schumacher gitu kan. Wah. Ya siapa tahu. Tuh aja masukkan langsung ngebut P1. Aduh. Gak usah P1. Top 10 terus aja itu udah bisa. Poin sih. Iya, Biar ngebedain ya mana driver F1, mana Nicolas Latifi. Iya benar. Levelnya tolong ya. Poin ya. Baku bisa lah Mick. Baku bisa Mick. Karena kalau gue lihat performa Mick tuh bisa untuk poin, cuma apesnya aja gitu loh. Iya. Nah itu Baku ini kalau nggak podium ya apes gitu kan. Kalau nggak bagus banget, apes banget. Mungkin Mick itu masih overpush lah kemarin di Monaco. Dia mungkin mau poin atau gimana gitu ya. Ya, bisa. Semoga lah ya, Mick ya. Doakan ya. Tapi Nopal doainnya malah di DNF guys. Aduh ya. Reverse thing sih. Lu masalah kemarin nebak Leclerc DNF beneran woi. Bahaya gitu. Saya nebak Stroll DNF,
tidak beneran. Nah, Iya sih. santai. Karena itu kan kita nebaknya bertiga Pal waktu itu Pak. Jadi nggak valid. Harus Nggak beda Pak. valid, harus beda. Ini lu Bisa gitu bahaya kan? nih. Ya udah kita lihat nih sampai beneran Max Schumacher. Parah banget sih. Oke, gua Latifi aja lah guys, gua yang Ini Sangat terlalu realistis sih guys. ternyata Latifi Wah. taggingnya sama Mick Schumacher. Waduh, wah, Dihitung Ditambah sampai Stroll, duluan. Dihitung sampai duluan Vettel tuh. buat posisi 19 guys. Oke, sekarang kita tebak podiumnya guys ya. Dari Wah. gua dulu. Harus yang nyeleneh. Enggak. Leclerc, Manis. Max Verstappen, Sainz. Terus gue sorry banget nih, gue emang tifosi guys, jadi prediksi gue selalu Ferrari guys, jadi jangan dianggap serius guys ya, karena ini jawaban fans aja nih guys. Oke, Nopal Herma. Podium? Nah ini Nopal lebih masuk akal nih guys. Nopal kan bukan fans Kalau- siapa-siapa guys. Kalau podium sih aku berdasarkan track record ya, Bakku itu kadang-kadang kalau lagi gila banget, tapi kalau lagi bosen banget. Aku lebih milih ke balapan yang gila banget guys. P1 besok George Russell. P2 Ya bisa. P2 Norris guys. P3 Sampai Norris podium Pal, itu tadi kita di game Carlos gila. Sainz. Carlos Sainz P3. Sainz. Leclerc kemana? Ferrari yang satunya mana? Itu dia. Di pit lane. Sampai beneran awas Pal. Awas anjir. Oke Dems. lawak. Gue mah netral ya, bukan karena tifosi ya. Leclerc. Netral sekali Netral guys. macam apa ini aja? Netral. Itu netral. Tapi Leclerc menang itu sangat masuk akal guys. Oh iya. Yes. Mana enak ya nggak? Apa yang kurangnya? Logis. Leclerc, Russell, Vettel. Wih, ada Vettel di situ. Tahun lalu Vettel podium guys. Tahun lalu P2 Yoi. Vettel ya. Feliz Navidad tuh. Selamat Feliz Natal Navidad. ya. Merry Selamat Christmas Natal gitu. ke Perez ya. Oke Regi. Podium Reg. Oke, menarik. Austin, Schumacher, Albon. Alonso. Gak. Alpine 1-2 guys. Gak. Lebih make sense sih harusnya ya. Mercedes masuk sih di sini kayak Russell, terus P1-nya Russell. Alonso, enggak. Ini Russell menang. Russell 3, enggak, Russell 3. tiga. Oke. 2 itu Verstappen, 1 Perez. Perez track record. Ferrari kemana nih Reg? Sorry. Ferrari kemana nih? Ferrari pit lane. pit lane salah. lagi, awas ya, Pit dah. lane. Astaga ini. Awas Tapi aja. ya Rek, kalau kita dengar tebakannya Regi ini, kalau Perez P1 itu tandanya rekor di Azerbaijan GP terpecahkan ya. Kan soalnya dari 2016 Belum ada menang yang 2 kali ya? Iya, belum ada yang menang 2 kali. Tapi jadi kalau Perez menang itu keren sih, itu keren sih. Ya Asli. masuk akal, Kalau bisa. Iya, kalau Perez menang guys ya, kayaknya kalau berdasarkan tebakan tadi itu nyalip Leclerc coy. Soalnya kan Yoi, coy. Ya. Gapnya deket banget. Benar deket banget. Hai, Russell udah Menarik pernah podium gak sih? Gue lupa. Russell udah pernah podium gak? udah. Musim ya? ini udah. 2 kali. Udah ya? Mana, Gue sampai lupa loh. Australia Iya, sama kemarin Catalunya. Tinggal menang Oh, ya. iya. Tinggal Iya, menang, Russell. tunggu Tapi- momen Cewek lah. Tapi gue yakin Russell bakal ada menang sekali lah paling enggak. pasti tahun ini. Harusnya sih ada. Oke, guys. Norris sih. 58 menit sudah berlalu. Terima kasih banyak ya. Kita akhiri saja ini pas 1 jam lah habis ini ya. Jadi thank you banget obrolan kita. Silahkan kalian komen aja di bawah menurut kalian gimana balapan di Baku besok. Tulis juga prediksi kalian ya. Seperti biasa yang menang akan mendapatkan OVO. Karena ada satu nama yang gak lu masukin Bal. Orangnya protes. Gue lupa. Siapa? Nanti gue cek lagi. Nanti kita akan masukin di undian besok ya guys ya. Iya, nggak penting tebakan siapa, yang penting masukin. Nanti Wow. ya. Oke. Tapi kalau tebakan lu bener lagi kita masukinnya 2 nama. Jadi lu berkesempatan menang 2 kali. Ya. Jadi oke. Jadi silakan ya sekali lagi yang tebakannya DNF pertama guys ya. Jadi itu yang akan kita hitung. Tapi kalau kalian mau nebak 1 2 3 juga silakan monggo.
Dan ya terima kasih banyak, 51 menit, 30 detik lagi 1 jam nih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ke channel ini, James Phantom TV. Jangan lupa mampir ke channel kita masing-masing, subscribe juga. Dan ya kita akan ketemu lagi di Breaking Point berikutnya. Selamat malam. Ini di sini malam, mungkin kalian pagi atau siang sore. Pokoknya dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, pokoknya terima kasih. Di sini pagi. Di sini Pagi itu. di siang. Kalau Jawa guys. Aduh, ya ini kita beda time zone semua guys ya di sini ya. Iya, Regi Oke, Gen kalau gitu. kedua. See you on the next episode guys. Bye bye.